Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko akan mempresentasikan mengenai materi peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Kepada yang terhormat dosen pengampu kami Pak Vicky Fendi, izinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Bisa di next. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri di sini Reva Dia Ulhak dengan NPM akhiran 196 dan rekan-rekan saya. Saya Nawal Sofiatul Muniro dengan NPM akhiran 195. Saya Marcelina Salsabila Risandra dengan NPM akhiran 233. Saya Fiatan Binuril dengan NPM 192. Dan rekan-rekan kelompok kami yang lainnya yaitu ada Tabina, Vela, dan Febri. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilahkan. Materi pertama yaitu peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. GCG sendiri merupakan Good Corporate Governance. Nah, peran auditor eksternal dalam penegakan Good Corporate Governance sangat penting karena mereka membantu memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa peran utama dari seorang auditor eksternal dalam konteks penegakan GCG yaitu satu, pemeriksaan independen. Ini auditor eksternal melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kewajaran informasi yang disajikan. Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu prinsip utama dari GCG. Yang kedua, evaluasi kepatuhan. Dalam hal ini, auditor eksternal juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar GCG yang berlaku. Mereka memeriksa apakah perusahaan telah mengikuti prinsip-prinsip GCG dalam praktik bisnisnya, seperti pengungkapan yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, pengungkapan risiko. Dalam hal ini, auditor eksternal membantu mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan atau mempengaruhi kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, mereka membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif, salah satu aspek penting dari praktik GCG. Selanjutnya, kebutuhan atas jasa auditor. Kebutuhan atas jasa auditor merupakan sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam konteks penegakan Good Corporate Governance. Berhubungan dengan slide sebelumnya, berikut adalah beberapa kebutuhan utama atas jasa auditor, yaitu yang pertama, auditor menyediakan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kewajaran informasi yang disajikan. Yang kedua, auditor membantu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, auditor membantu mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan atau kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya adalah peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. Pada standar audit yang berkualitas tinggi adalah merupakan kerangka kerja atau pedoman yang digunakan oleh auditor untuk melakukan audit dengan tepat, objektif, dan profesional. Hal-hal yang ada dalam standar audit yang dianggap berkualitas tinggi yaitu yang pertama standar audit internasional atau SAI, dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB
dan digunakan sebagai panduan bagi auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, standar audit secara umum atau GAAS. Standar audit secara umum atau Generally Accepted Auditing Standard adalah standar yang diterima secara umum di negara tertentu yang digunakan oleh auditor dalam menjalankan audit mereka. Standar ini mencakup prinsip-prinsip dan prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor. Yang ketiga, standar profesional auditor atau PSA adalah standar yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan mengatur praktik audit di Indonesia. PSA merupakan adaptasi dari standar audit internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan praktik bisnis di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah kualitas jasa, yaitu mencakup kompetensi dan independensi. Kompetensi sendiri yang dimaksud adalah merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit. Kompetensi yang tinggi memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi, standar audit, serta regulasi dan persyaratan industri yang relevan. Independensi auditor yang dimaksud merupakan kemampuan dan sikap auditor untuk menjalankan audit secara objektif dan tanpa bias, serta untuk mempertahankan jarak yang memadai dari klien agar tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan atau tekanan eksternal. Independensi auditor merupakan kunci untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah beberapa faktor penentu kualitas jasa audit. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, di mana semua akuntan harus terlatih dan terdidik serta memiliki keprofesionalan dalam mengaudit. Kemudian audit FII atau V-audit. Ya, itu juga dapat mempengaruhi kinerja seorang audit. Bisa juga terdapat kebaikan juga keburukan di dalamnya, maka harus ada peraturan yang terkait terhadap audit. Jasa non-audit, kita membutuhkan orang yang berpengalaman untuk hal ini dan sudah terpercaya sehingga ia memiliki perusahaan yang ingin merekrut ia karena perusahaan tersebut sudah percaya terhadap jasa-jasanya. Masa jasa audit. Masa jasa audit juga mempengaruhi terhadap kinerja seorang audit karena setiap periode atau setiap waktu pasti akan ada pembaruan dan lain sebagainya yang menyebabkan harus ada masa berlaku seorang audit atau seorang auditor. Kemudian kualifikasi. Di sini terdapat penilaian terhadap auditor atau beberapa yang harus dipenuhi oleh auditor. Kemudian mekanisme corporate governance. Untuk selanjutnya, penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Untuk memastikan independensi auditor eksternal, penetapan dan pemberhentian auditor eksternal tidak dilakukan oleh direksi. Menurut pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG tahun 2021, auditor ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan didasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Peraturan OJK nomor 15 POJK 4 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka mewajibkan penunjukan dan pemberhentian seorang akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan yang diputuskan dalam RUPS perusahaan serta perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan usulan-usulan Dewan Komisaris yang memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai peran auditor internal dalam penegakan GCG. Jadi audit
internal sendiri itu memiliki beberapa tugas dan peranan. Yang pertama yaitu mengevaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan, kemudian analisis sistematis terhadap proses bisnis yang terjadi, review atas keberadaan dan nilai aset, sumber informasi terkait major fraud and irregularitas, dan review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan, kemudian review kinerja operasional dan keuangan, rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, dan penilaian pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan. Selanjutnya terkait tugas dan tanggung jawab auditor internal menurut peraturan OJK. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas, kemudian memberikan saran perbaikan dan informasi, membuat laporan hasil audit, memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan, bekerja sama dengan komite audit dan menyusun program untuk mengevaluasi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada independensi dan kompetensi audit internal. Jadi untuk menjaga independensi dan kompetensi seorang auditor internal itu dari pihak OJK mengeluarkan peraturan, yaitu ada beberapa persyaratan menjadi seorang audit internal. Yang pertama yaitu harus memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau di peraturan di bidang yang terkait, kemudian memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif, wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal, menjaga kerahasiaan informasi dan atau data suatu perusahaan yang sedang diaudit tersebut, dan memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik dan manajemen risiko. Kemudian yang terakhir ada bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Next. Baik, selanjutnya adalah pengungkapan audit internal. Audit internal akan disampaikan. Baik, selanjutnya adalah pengungkapan audit internal. Surat Edaran OJK nomor 30 SE-OJK 04 tahun 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik mewajibkan beberapa pengungkapan di laporan tahunan terkait kepada audit internal, yaitu nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal jika ada, struktur dan kedudukan unit audit internal, tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam Piagam Charter unit audit internal, dan uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. Piagam unit audit internal juga harus dapat diakses di website perusahaan. Next.
Selanjutnya adalah akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Auditor eksternal sebaiknya direkomendasikan oleh komite audit yang independen dan ditunjuk dalam RUPS. Praktik ini menegaskan bahwa auditor eksternal mempunyai akuntabilitas kepada pemegang saham dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya secara profesional untuk perusahaan, bukan untuk individu atau kelompok manajemen tertentu. Pemegang saham berhak menanyakan mengenai proses audit yang dilakukan auditor eksternal maupun isi dari laporan auditor. Di Indonesia, auditor eksternal umumnya hadir di RUPS, namun pemegang saham tidak dapat mengajukan pertanyaan ke auditor. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian IICD ASEAN CG Scorecard. Berdasarkan penilaian tahun 2019 terhadap 200 emiten terbesar, hanya 46,5% yang mengungkapkan biaya audit dan biaya jasa non-audit di laporan tahunan. 46% emiten tidak mengungkapkan biaya non-audit atau biaya jasa non-audit lebih tinggi dari biaya jasa audit. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Kemudian mengenai pertanyaan apakah perusahaan mempunyai fungsi internal audit serta apakah penunjukan dan pemberhentian ketua internal audit harus disetujui komite audit atau dewan komisaris, semua emiten dianggap menjalankan ketentuan tersebut. Kemudian mengenai pertanyaan apakah perusahaan mengungkapkan identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal jika fungsi audit internal diserahkan kepada perusahaan tersebut, semua perusahaan dinilai melaksanakan pertanyaan tersebut. Kemudian pada bagian penalti, perusahaan akan memperoleh penalti jika perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan juga diberikan jika anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan selama 2 tahun terakhir. Hasil studi IICD menemukan bahwa hampir semua perusahaan memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dan tidak ada anggota direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang sedang mengaudit perusahaan. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.